Sebelumnya bapak saya pelukis, kemudian sekarang dia beralih ke penjual pot. Saya sempat malu dalam artian hampir sebagian besar teman-teman saya punya villa, punya homestay, sedangkan bapak saya kerja jadi penjual pot. Wake up call, a call for success. Hai Sobat Kois, gimana liburannya di awal tahun? Sering gak jadi berangkat gara-gara hujan ya? Makanya nih tim Wake Up Call mau kasih tahu rekomendasi tempat liburan yang asyik, bermanfaat dan bisa dilakuin sendiri sama pasangan, keluarga ataupun sama bestie. Pasti kamu pernah foto-foto di sini kan kalau ke Ubud? Ngaku aja deh. Tahu nggak kalau di atasnya itu ada tempat yang amazing banget? Namanya Serayu Pot. Di sini kamu bisa ngerasain pengalaman poteri ataupun melukis pot. Seru banget kan? Ownernya tuh masih muda dan cantik banget loh. Terus nggak punya basic sebagai seniman poteri sama sekali sebenarnya. Dan sebenarnya Doi bikin poteri kelasnya ini nggak sengaja loh. Gara-gara mau diundang talk show di TV. Hah? Gimana? Biar lebih jelasnya ngobrol aja ya sama ownernya di episode 1 dari series Serayu Pot. Selamat pagi, nama saya Indah Jayanti, biasa dipanggil Iin atau Jai. Di sini selaku owner dari Serayu Pot. Perkembangan Serayu Pot sendiri itu kita berdirinya itu setelah bom Bali yang terakhir, kalau nggak salah 2002. Pada saat itu sebenarnya ini hanyalah tempat untuk menjual beberapa sarana upacara. Karena kan kita di Bali relate dengan beberapa pot-pot yang digunakan untuk upacara agama. Nah, pot-potnya itu biasanya kan kita ngelihatnya itu adalah warnanya coklat. Cuman karena Bapak dulu adalah seorang pelukis, karena kita terbiasa melihat pot-pot yang warna coklat, terus karena beliau juga pelukis, beliau kemudian membuat beberapa desain di pot. Nah, desain-desain itu kemudian kita pajang di depan rumah, kemudian kita susun seperti sebuah karya instalasi seni. Sebenarnya tujuannya cuma satu, bikin semua orang yang lewat depan rumah kita senyum. Udah, itu aja sebenarnya tujuannya Bapak. Cuman makin lama makin banyak orang yang datang, banyak orang datang untuk foto-foto. Menurut mereka itu adalah sebuah spot yang instagramable. Jadi perkembangannya sebenarnya awalnya memang dari menjual sarana agama, kemudian berubah jadi beberapa istilahnya tempat foto. Kemudian sekarang kita ada workshop dan juga menjual belikan beberapa produk yang memang di-request oleh customer seperti itu. Kalau jam operasional kita dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Udah capek kerjanya. Jam 9 sampai jam 5. Karena kebetulan ini gabung dengan rumah, jadi saya tidak punya hari libur. Tanggal merah kita tetap bekerja karena justru tanggal merah itu orang yang datang itu banyak. Kita cuma libur sekali, nyepi aja. Sisanya kita buka. Untuk produk yang dijual itu ada yang terakota, ada yang keramik. Nah, kalau yang terakota itu lebih ke pot-pot tanaman itu ada, terus vas juga ada, beberapa barang-barang dekorasi juga ada. Kalau yang keramik biasanya lebih ke tableware, jadi kayak piring, gelas, mug, terus mangkok juga ada. Kita juga menerima custom, jadi kalau misalnya mau custom order biasanya kita buatkan sampelnya terlebih dahulu. Jadi kita juga lihat tingkat kesulitannya, karena kebetulan di sini kita tidak main cetakan, kita semuanya bikin sendiri. Untuk ikut kelas di sini karena kita
semuanya sebenarnya by appointment. Jadi kalau misalnya mau join kelasnya itu bisa langsung masuk ke website atau menghubungi kita di WhatsApp, kemudian mengisi Google Form-nya. Kita jarang bisa menerima walk-in karena memang kebetulan customer kita memang sudah daftar jauh-jauh hari. Jadi memang dalam sehari itu kita batasi jumlah yang mau join kelas. Itu khusus untuk yang pottery karena kebetulan mesin putar kita ada 3. Jadi dalam satu sesi kita hanya bisa menghandle 3 customer aja. Jadi dalam satu hari itu kita ada 5 sesi. Jadi masing-masing sesi itu maksimal 3 orang. Satu sesi itu 3 orang karena kita juga pengen mereka memang benar-benar fokus. Jadi dalam 1 jam itu mereka benar-benar fokus dengan produk yang mereka bikin dan lebih sedikit distraksinya. Jadi lebih lebih intimate sih. Lebih intimate dan memang lebih dapat aja apa yang saya ajarkan. Karena kalau misalnya mereka join kelas, ya memang mereka yang bikin. Kita hanya bantuin aja. Jadi kita nggak mau kita yang bikinin terus mereka ala-ala bikin. Ya kita nggak mau yang itu. Paling nggak mereka ngerti dulu cara pembuatan dari awal selesai. Kendala yang paling besar itu adalah konsisten. Sebenarnya itu. Jadi gini, saya ceritain. Mungkin ini agak sedikit panjang ya. Jadi sebenarnya dulu itu Serayu kan selesai bom terakhir, kemudian Serayu muncul. Makin lama hampir sekitar di 2011 mungkin ketika saya waktu itu masih kuliah, itu mulai banyak orang-orang yang datang untuk ngambil gambar. Sebelumnya bapak saya pelukis, kemudian sekarang dia beralih ke penjual pot. Saya sempat malu dalam artian hampir sebagian besar teman-teman saya punya villa, punya homestay, sedangkan bapak saya kerja jadi penjual pot. Itu menurut saya sebuah hal yang saya sempat malu aja sama teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang mau ke rumah itu biasanya saya larang, jangan ke rumahku. Biasanya saya bilang kayak gitu karena saya malu. Cuman setelah saya kuliah, mungkin karena saya sudah bertemu banyak orang dari berbagai macam pulau, mungkin itu agak sedikit membuka pikiran saya sampai akhirnya saya berpikir kalau tanpa pot mungkin saya nggak bakalan kuliah gitu loh. Jadi dari sana saya mulai ikut sama bapak untuk kayaknya ini akan menjadi salah satu ciri khas dari apa yang kita punya di rumah. Jadi saya mulai buatkanlah Instagramnya, saya buatkan sosial medianya. Sampai akhirnya saya lulus. Ketika saya lulus, saya bekerja di Labuan Bajo, bapak saya masih di sini. Jadi dulu kenapa ada banyak pot itu karena bapak beli di orang, kemudian dia beli, dia lukis, setelah dilukis dijual dan dipajang seperti itu. Jadi kita sebenarnya bukan pembuat. Nah, sampai ada momen satu ketika banyak media yang datang meliput di sini. Mereka kemudian melabeli bapak saya adalah sang maestro pot, yang dimana itu menjadi pressure karena kalau udah labelnya adalah sang maestro berarti dia adalah bisa bikin. Sedangkan bapak saya nggak bisa bikin. Tiba-tiba waktu itu saya masih ingat banget zamannya programnya Deddy Corbuzier yang hitam putih. Tiba-tiba dia ngontak lewat Instagram, kebetulan Instagramnya saya yang pegang. Saya mau ngeliput bapak bikin pot, jedar. Dia kan nggak bisa bikin. Ngapa? Kan bapak saya nggak tahu kalau misalnya label itu ada di sosial media, sedangkan dia tidak main sosial media gitu loh. Saya yang anaknya yang tahu. Jadi dari sana kemudian saya berpikiran memang sudah saatnya saya ambil alih. Saya kemudian belajar dari YouTube selama 1 bulan cara pembuatan pot. Kemudian saya bikin, saya trial ke teman-teman. Ketika saya trial ke teman-teman sepertinya udah oke, saya buka kelas. Jadi sekarang ketika ada media yang meliput pun saya masih bisa bilang, apakah bapak kamu membuat? Udah nggak lagi, udah saya. Saya bisa mengklaim seperti itu sekarang. Jadi maksudnya saya juga sebagai anak, saya juga merasa itu adalah sebuah pressure untuk bapak saya karena kembali lagi beliau tidak main sosial media, jadi dia tidak tahu seperti apa label di luar sana, seperti itu sih. Kesulitan pertamanya adalah waktu itu saya pernah di underestimate dengan bahasanya bapak, kamu tidak akan pernah bisa besar dari pot karena memang bukan di sana passionmu, bukan di sana akarmu. Kenapa beliau bisa
berkata seperti itu karena mungkin saya benar-benar belajar sendiri, tidak ada yang mementori saya sama sekali gitu. Jadi waktu itu sempat di underestimate oleh bapak sendiri, bahkan yang underestimate, kamu nggak bakal bisa besar dari pot. Cuman oke, suatu saat akan aku beli omongan. Saya sempat kepikiran seperti itu, akhirnya saya belajar, berusaha sampai akhirnya omongan lu udah gue beli nih, udah kayak gitu jadinya. Karena kamu sempat meng-underestimate saya tidak akan besar dari sana. Sebenarnya yang paling susah itu adalah pembuktian. Kalau di saya ya, kendala saya adalah membuktikan bahwa saya bisa. Itu dia Sobat Call Is, perjalanan tim Wake Up Call main ke Serayu Pot. Penasaran mau dengerin cerita POV dari bapaknya? Makanya tonton part 2-nya ya. Jangan lupa sekalian like, share, komen, dan subscribe channel kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama Wake Up Call, a call for success. See ya!